ke-16, kerajaan Goa menyambut kedatangan dunia baru dengan memindahkan ibu kota yang lama di Kali Goa ke daerah pesisir di dekat muara sungai Jene Berang atau Garasi. Wolhoff dan Abdurrahim, 1959, halaman 18. Matulada 2011, halaman 7 hingga 9. Pemindahan ibu kota adalah langkah cerdik melihat adanya kesempatan untuk terlibat dalam hiruk-pikuk perniagaan di Asia Tenggara. Ibu kota itu diberi nama Sombaopu, yang dibangun dengan orientasi maritim dan pelayaran jarak jauh, serta sebagai pusat konsolidasi kekuatan politik lokal. Salah satu konsolidasi kekuasaan terpenting adalah menyatukan kerajaan Goa dan kerajaan Tallo. Pada saat bersamaan, muncul pula para pemimpin dengan bakat istimewa sebagai manusia-manusia perintis ke arah kemajuan. Dengan demikian, era Sombaopu pada abad ke-16 dan 17 layak dianggap era modern awal yang ditopang dengan berkembangnya tradisi literasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Letak Sombaopu sangatlah strategis. Pada awalnya hanya di sekitar benteng Sombaopu dan muara sungai Jene Berang. Namun setelah menyatukan Goa dan Tallo sebagai kerajaan kembar, maka ruang kota terbentang antara Istana Raja Goa di muara sungai Jene Berang dan Istana Raja Tallo di muara sungai Tallo. Kedua muara sungai tersebut juga dihubungkan oleh figurasi benteng-benteng yang terletak di pesisir laut. Sejak saat itulah, kerajaan Goa Tallo mulai terlibat dalam perdagangan jarak jauh yang menyebabkan banyak pedagang dan orang-orang asing berdatangan. Skinner, 2008 halaman 2, Reid, 2003 halaman 151-153. Bersatunya kerajaan Goa Tallo dan keterlibatannya pada perdagangan internasional membawa konsekuensi pada penyebutan entitas ini. Pertama, kerajaan Goa Tallo kemudian sering disebut pula sebagai kerajaan Makassar, terutama di kalangan penjelajah bangsa barat maupun para pedagang di Asia Tenggara. Kedua, bentang kota tidak hanya berada di sekitar benteng Sombaopu, tetapi memanjang sepanjang pantai dan disebut dengan Bandar Makassar atau Kota Makassar. Luasnya wilayah kota dan pemukiman yang terpisah-pisah menyebabkan sulit mengenali pusat atau batas perkotaan. Seperti dalam penjelasan Anthony Reid bahwa orang hampir tidak bisa mengenali mana pusat sebagai kota. Kota tampak kehijau-hijauan dan hampir tidak ada batas antara kota dan pedesaan. Reid, 1980, halaman 240. Maka sejak saat itulah Makassar menjadi termasyhur, baik sebagai nama kerajaan maupun sebagai nama kota atau ibu kota kerajaan. Bandar atau kota Makassar yang luas tersebut konon dihuni penduduk yang mencapai 100.000 orang dari bermacam-macam suku bangsa, sehingga memungkinkan berlangsungnya pertemuan dan juga perluasan ide-ide baru hasil dari persilangan kebudayaan. Kerajaan Makassar selanjutnya beralih dari satu keberhasilan kepada keberhasilan lain, tidak hanya dalam soal perluasan wilayah, tetapi juga dalam inovasi teknik dan intelektual. Beberapa raja yang berkuasa pada abad ke-16 seperti Tuni Palangga 1546 hingga 1565 dan Tuni Jallo periode 1565 hingga 1590 menghasilkan karya dan kebijakan penting, antara lain menunjuk penulis istana, pembuatan senjata perang dengan bubuk mesiu, hubungan diplomatik luar negeri, penggunaan batu bata, pencampuran emas dengan logam, pemakaian sistem timbangan dan ukuran, serta mobilisasi aneka pengrajin dalam serikat pekerja. Munculnya Makassar dengan cepat dan mengesankan pada abad ke-16 dan berlanjut di abad ke-17. Oleh Anthony Reid dijelaskan dalam perspektif perdagangan sebagai kekuatan penentu. Menurutnya, transformasi ekonomi merupakan substruktur yang menggerakkan peristiwa dan perubahan di periode tersebut. Pada era ini, untuk pertama kalinya, dunia secara fisik dipersatukan oleh terbukanya jalur-jalur perdagangan langsung antara Eropa dengan bagian-bagian dunia lainnya. Lapian, 2009, Matulada, 2011, halaman 28, Flecke, 1943, halaman 108, Miller, 2012, halaman 25. Para pedagang asing yang rutin datang di Bandar Makassar pada abad ke-16 dan 17, diantaranya adalah orang-orang Portugis sejak 1538, orang-orang Melayu sejak 1540, dan Belanda pada 1601. Inggris dan Denmark mendirikan kantor dagang tahun 1613,
Spanyol pada 1615, Cina pada 1619, Prancis pada 1622, dan Golconda atau India Selatan pada 1650. Kapal dagang juga datang dari Siam, Kamboja, Pahang, Patani, Champa, Minangkabau, Johor, dan Portugal pada tahun 1641 saat Malaka jatuh ke tangan Belanda. Maka sekitar 3.000 orang Portugis menetap di Makassar. Karena perdagangan pula, lahir pula para pemimpin dengan bakat istimewa dalam mengadopsi pemikiran dan teknologi baru. Salah satu kunci keberhasilan bandar niaga ini adalah karena orang Makassar memperlakukan sama semua pedagang asing dari seluruh penjuru dunia. Red 2009, halaman 79 hingga 82. Pada abad ke-17, posisi kerajaan Makassar semakin kuat, khususnya sejak tahun 1605 saat agama Islam diterima di kerajaan ini. Masa pemerintahan Sultan Alauddin 1593 hingga 1639 dengan Mangkubumi atau Perdana Menterinya Kareng Matwaya 1593 hingga 1610 menandai puncak kejayaan Makassar. Penaklukan dengan dalih perang Islam dan kemampuan diplomasi Kareng Matwaya mampu menundukkan seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas wilayah kekuasaan hingga pantai timur Borneo, Sunda Kecil, Buton, Sumbawa, Lombok, dan Kepulauan Arukei. Di bawah kepemimpinan keduanya, Makassar menjadi pasar utama di Asia Tenggara untuk rempah-rempah Maluku. Makassar juga menjadi pembela terdepan kebijakan pintu terbuka dan perdagangan bebas yang ingin dihancurkan oleh VOC. Selama periode ini, kota Makassar tumbuh sangat pesat dari segi ukuran dan kecanggihan. Armada kapal kerajaan Makassar berkembang sampai titik di mana mampu mengirim ekspedisi lebih dari 1.000 kapal, sehingga pengaruh politiknya pun ikut melambung. Hingga tahun 1590, struktur organisasi kerajaan Makassar yang lengkap sudah rampung, dengan birokrasi yang terspesialisasi secara fungsional, terdiri atas lembaga komersial dan finansial yang rumit dan undang-undang tertulis, bengkel-bengkel dengan pekerja permanen, proyek-proyek kerja perbudakan berskala besar, pasukan siap pakai lengkap dengan teknologi mesiu. Saat itu, terbentuk pula suatu sistem norma, hukum, dan aturan yang menjadi landasan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang dikenal dengan sistem pangadarno atau pangadakang, berupa adat, rapang, bicara, dan wari, yang dilengkapi dengan sara atau syariat Islam setelah Islam datang. Generasi selanjutnya terus mempertahankan capaian itu ketika Sultan Malikus Said menjadi raja pada 1639 hingga 1653 dan Kareng Patinggaluang sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri. Mangkubumi Kareng Patinggaluang terkenal karena kecakapan intelektual dan ketertarikannya pada ilmu pengetahuan. Hal tersebut diwujudkan dengan mendirikan perpustakaan dengan koleksi buku berbagai bahasa, peta, bola dunia, bahkan memesan teropong bintang. Karyanya yang lain adalah penerjemahan buku, penyusunan peta pelayaran, teknologi militer, dan penulisan sejarah atau kronik. Kareng Patinggaluang menyerupai insan pelaku Renaissance Eropa dengan menjadi manusia pemikir sekaligus pelaku dan terobsesi dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Red 2004 halaman 197 hingga 199. Era ini menandai lahirnya para cendekiawan terkemuka tidak saja di ibu kota Makassar, tetapi juga pada wilayah lain di Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16 dan 17, di wilayah Bugis muncul para pemikir terkemuka, di antaranya Kajau Lalido, seorang diplomat ulung kerajaan Bone yang menyusun strategi diplomasi yang termasyhur. Selain itu, ada Puang Rimagalatung yang menghasilkan karya Pau-Pau Rikadong, semacam cerita rakyat yang menyimpan perbendaharaan pengetahuan dan nilai-nilai budaya orang Bugis. Di kerajaan Wajo terkenal para Matoa yang menyusun sistem pemerintahan demokratis. Bandar niaga yang ramai mendorong terbangunnya pemukiman perkotaan. Di sekitar Benteng Sumba Opu, berdiri perkampungan luas yang dikenal dengan nama Mangalek Kana yang diperuntukkan untuk para pedagang dari luar. Perkampungan lain tersebar hingga ke Benteng Ujung Pandang di utara dan Benteng Panakukang di selatan. Aktivitas sosial, keagamaan, dan kebudayaan berkembang tidak hanya di pusat kota di Sumba Opu, tetapi hingga di perkampungan seperti di Kampung Bontoala. Berbeda dengan Anthony Reid yang melihat dominannya faktor perdagangan ditunjang dengan kemampuan dalam mengadopsi ide dan pengetahuan dari interaksi abad niaga ini dalam kemajuan Makassar. William Cummings justru melihat kemampuan para elit kerajaan dalam merekonstruksi kembali masa lalunya untuk kepentingan zamannya
sebagai faktor utama. Signifikansi nilai budaya dimunculkan dengan menempatkan Goa sebagai patokan atau pusat alamiah dunia Makassar. Mengikuti Clever Gertz yang menelurkan istilah pusat keteladanan untuk memaparkan bagaimana istana-istana Asia Tenggara menggunakan ritual dan upacara dalam sebuah tindakan membentuk diri sendiri yang bersifat kosmologis, di mana mereka membangun kesan di hadapan rakyatnya sebagai pusat masyarakat. Gertz 1980. William Cummings melihat bahwa tradisi literasi dan manipulasi sejarah tertulis menawarkan kepada Goa sebuah kesempatan besar untuk membentuk kembali cara bagaimana orang Makassar memandang landscape politik dan budaya mereka. Ada 3 hal terkait soal ini. Pertama, Goa berusaha mengendalikan bagaimana masa lalu diinterpretasikan dan diingat dalam komunitas Makassar lainnya, terutama melalui benda-benda sakral sebagai penjelmaan masa lalu, dan usaha ini memiliki konsekuensi politik. Kedua, penyebaran sejarah tertulis keluar Goa mendorong orang Makassar dimanapun memandang Goa sebagai tolok ukur bagi sejarah komunitasnya. Dan yang ketiga, kemampuan Goa dalam mengarahkan praktik agama Islam di wilayah Makassar, dan termasuk interpretasi historis atas asal-muasal Islam di Sulawesi Selatan, memberikan kontribusi pada persepsi bahwa Goa adalah pusat keteladanan di Sulawesi Selatan. Cummings, 2015, halaman 191 hingga 192. Konsep penciptaan sejarah diungkapkan untuk menjelaskan bagaimana orang atau elit Makassar membuat jenis sejarah baru yang melayani tujuan yang baru. Kronik, genealogi, daftar raja-raja, perjanjian, catatan harian, kode hukum, dan nasihat pemerintah banyak bermunculan pada abad ke-16. Semuanya menjembatani masa lalu ke masa kini dengan cara-cara yang tak dikenal sebelumnya. Aspek prasejarah dan mitologi ditampilkan karena hal itu dijadikan dasar penciptaan sejarah di awal era modern. Keterbukaan dan juga pluralisme bukanlah produk atau hasil interaksi era perdagangan, namun itu terbangun dari tradisi lokal Tumanurung yang mendudukkan Kalompoang sebagai sumber kekuasaan, serta melalui perjanjian yang mengakui hak pihak lain. Cummings, 2015. Hingga pertengahan abad ke-17, pengaruh kerajaan Makassar meluas, tidak saja di Indonesia bagian timur, namun hingga Sulu dan Maguindanao. Warren, 1981. Makassar tidak saja tumbuh sebagai bandar penting, namun juga terlibat dalam memperebutkan jalur-jalur perdagangan dan kekuasaan di Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Makassar kemudian menjelma sebagai kota dunia yang sesungguhnya dengan kekuatan kosmopolitannya. Kesuksesan yang semakin hari semakin tidak disenangi oleh pihak VOC. Lapian, 2009 halaman 69. Boxer, 1983 halaman 37. Kemunduran Makassar mulai terlihat sejak meninggalnya Mangkubumi Kareng Patingaluang pada tahun 1654. Terjadi pemusatan kekuasaan yang tidak memiliki batasan kuasa yang jelas. Di samping itu, muncul pertikaian di kalangan elit penguasa, pemberontakan musiman orang-orang Bugis, serta berbagai tindakan sewenang-wenang penguasa sehingga merusak daya tarik Bandar Makassar bagi pedagang. Makassar tetap merupakan sebuah kota besar sampai dengan penaklukan oleh VOC pada 1660 hingga 1669. Tetapi kota ini sudah tidak lagi memiliki kesatuan dan wawasan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Era Somba Opu menyisakan kenangan, satu babakan penting di mana sebuah kota dagang mencapai puncak kejayaan saat orang Eropa datang sebagai saudagar dan mitra yang sejajar. Ada banyak warisan dari periode ini, di antaranya kronik sejarah atau Paturiolong, traktat atau Ulukana, sumpah atau Tunra Sapatta atau sumpah, kitab adat atau rapang bicara, peraturan sosial atau parakara, pernyataan perang atau timu-timu bundu, catatan harian atau lontara bilang, dan silsilah keturunan. Semuanya memiliki kemampuan untuk melestarikan kata dan tindakan dari masa lalu. Maka tidak berlebihan jika periode sejak awal abad ke-16 hingga menjelang akhir abad ke-17 merupakan masa-masa perkembangan modernitas dalam arti luas. Merujuk catatan Cummings yang menyebutkan bahwa penguasa Makassar di abad ke-16 dalam pencapaiannya seringkali menyebut kata pertumbuhan, kenaikan, perluasan, dan kemajuan. Kerajaan ini bertransformasi dari kekuasaan kecil menjadi kekuasaan paling dominan
di Semenanjung Sulawesi, para penguasa Makassar mengubah awal yang tidak menjanjikan menjadi kisah yang mengesankan. Anthony Reid menyebutnya sebagai salah satu cerita sukses paling cepat dan spektakuler sepanjang sejarah Indonesia. Reid 1983, halaman 117. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.